Kreatif, aktif. Halo, apa kabar semuanya? Pastinya baik ya. Jumpa lagi dengan podcast Tifa bersama aku Febriana Artagini dan aku Lutfi Alfikasana di podcast Berbagi Inspirasi bersama Duta Genre. Oke, tapi pada masih ingat gak nih sama podcast Tifa sebelumnya yang berkolaborasi dengan SEC? Dan kini kembali lagi bersama dua orang hebat di sebelah kami yang baru saja menjadi pemenang Duta Genre Kabupaten Ngawi 2022 kemarin. Halo semuanya. Oke, jadi sebelum masuk ke inti acara, yuk kita salam genre dulu. Oh iya, boleh. Jadi salam genre itu gini ya, salam genre. Oke. Yuk kita cobain. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Wih. Jadi selanjutnya ada jargon yaitu. Oh, ada jargon juga. Iya, Oke. benar. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Dan yang terakhir, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Bilang lagi Mas dari awal. Iya, Oke, iya, ayo. boleh. Dari salam genre ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Salam genre. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman udah tahu nggak sih apa arti dari salam genre? Oh, ada filosofinya Ada gitu. dong. Oh iya, bisa dijelasin nih. Jelasin ya. Jadi teman-teman arti dari salam genre ini kan bentuknya 0 seperti 0 kan. Itu artinya zero atau kosong. Dan yang 3 ini merupakan lambang dari triad KRR, yaitu 3 resiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, yaitu terdiri dari pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Jadi inti dari salam genre ini adalah remaja genre itu remaja yang terhindar atau zero dari pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi salam genre itu nggak cuma gini ya, Iya, tapi ini ada tuh filosofinya. ada filosofinya. Iya, Keren bener banget. banget. Oke, bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman. Oke, dimulai dari Dava ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dava Silvano Islami dari kelas 10 IPA 7 sebagai juara 1 Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022. Halo, aku Fawas Mardika Pranata, biasa dipanggil Fawas, dari kelas 11 MIPA 2 sebagai juara 3 Duta Generasi Berencana Kabupaten Ngawi tahun 2022. Oke. Di Semada sendiri, organisasi atau ekstra yang kalian ikuti itu ada apa aja sih? Kalau Dimulai dari aku Fawas. sendiri ya, Oke. aku itu ikut ekstrakurikuler Semada Art dan juga basket. Tapi kalau organisasi, aku menjadi pengurus OSIS dan juga sebagai menjadi Mr. Best Talent 2021. Oke. Kalau Kalau Dava? Kalau aku itu di SMA 2 ikutnya ekstra basket sama Fuse, dan kalau organisasi sama kayak Fawas jadi pengurus OSIS sama sebagai Mr. Health Education SMA Negeri 2 Ngawi tahun 2022. Jadi kalian itu cukup aktif juga ya Iya, di sekolah iya, dalam benar. kegiatan ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya Tifa apa aja ya? Ya kita liputan ya kalau ada acara, terus bikin mading majalah juga. Ya, terus ini Tifa itu juga sedang mempersiapkan untuk penerbitan majalah edisi 41 yang Wow, insya Allah akan hebat terbit banget. pada bulan Juni nanti. Iya. Stay tune ya berarti. Iya, benar. Tapi keren-keren memang Tifa ini. Iya. Aku kemarin lihat di lobby itu kan banyak banget majalah Tifa ya. Iya, benar Baca-baca emang keren-keren banget sih, dari covernya, dari isinya juga. Kayak ini kan keren contohnya, banget. iya Keren benar banget. banget. Dan majalah Tifa ini juga banyak info mengenai Semada ya. Iya, benar. Dan terus majalah Tifa ini original dari Tifa sendiri gitu loh, dari artikelnya, layoutnya, terus apa itu covernya juga. Jadi Oh. semuanya itu original karya anak Tifa Oh, sendiri. hebat ya Mas ya. Benar. Kreatif sekali anak Tifa itu. Kalau kalian berdua lagi sibuk apa nih? Dava deh. Kalau aku ini kan setelah menjadi juara 1 di Iya. Duta Genre Kabupaten Ngawi ini maju ke provinsi, yaitu untuk Adugen apresiasi Duta Genre Jawa Timur tahun 2022. Itu sibuknya di situ sih, mulai dari nyiapin berkas, video, poster, foto dan lain-lainnya. Terus kalau untuk kesibukan ekstra belum ada ya Mas ya? Belum. Kayak event-event gitu kan juga masih online sementara ini Iya. semuanya. Seperti itu sih. Kalau Fawas sendiri? Kalau aku mirip-mirip sama Dava ya, karena dengan adanya peningkatan jumlah COVID di Ngawi, maka dari itu Semada memberikan aturan yaitu ekstranya agak dikurangi gitu. Jadi terpaksa online atau daring. Tapi kalau kesibukan di rumah sih aku olahraga tipis-tipis aja ya, kayak gitu sih. Biar tetap sehat ya Mas ya. Masih Iya. apa? Bener. Wah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, mereka ini selain aktif di Semada juga sangat kreatif. Dan mereka ini menjadi pemenang Duta Genre Kabupaten Ngawi tahun 2022.
Wah, hebat banget dengan di usia yang terbilang masih anak SMA ya. Padahal pesertanya itu sampai mahasiswa juga loh, ya nggak sih? Iya bener banget, di sana itu pesertanya kebanyakan malah mahasiswa ya Mas ya. Dan bisa dibilang kami ini adalah peserta termuda bahkan karena masih duduk di bangku SMA, SMA. gitu. Dan bahkan pada saat itu umurnya juga ada yang 20 tahun lebih ya. Ya, malah ada yang skripsi ya waktu Iya, sudah lagi skripsi malah ikut. Jadi kita kalian gitu. termasuk paling muda ya? Iya, paling benar. Oke. Dan gak sedikit yang berasal dari universitas terkenal ya. Iya bener Ya, banget. keren banget. Tapi sebelumnya bisa kasih tahu dulu nih ke teman-teman, apa sih genre itu dan perannya kalau udah jadi duta genre? Oh, oke. Jadi teman-teman, genre itu merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN, yaitu genre singkatannya dari generasi yang berencana. Oke, jadi seperti yang dibilang Dava, program genre adalah program yang diluncurkan oleh BKKBN yang bertujuan untuk membangun karakter di kalangan generasi muda atau generasi berencana, serta memberikan pelajaran ataupun materi terkait tentang PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Dan merupakan program yang mengajak para remaja untuk menjauhi triad KRR yang disebutkan di awal tadi teman-teman, Iya. yaitu pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa, sehingga menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian ini ikut genre ini tuh udah planning sejak lama atau hanya spontan? Kayak udah mikir jauh-jauh hari atau baru-baru ini? Kalau aku jujur spontan banget ya, karena dengan adanya sosialisasi dari Duta Genre Kabupaten Ngawi tahun 2021 atau angkatan atasku ini, Iya, angkatan tahun lalu, itu aku bener-bener kayak tiba-tiba ada rasa Tertarik. Iya bener Iya. tertarik, nyoba aja kali ya gitu. Iya. Siapa tahu dapat rezeki gitu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti daftar gitu kan, tes-tesnya itu melewati dengan alhamdulillah lancar. Oke, wah, jadi bisa benar-benar dibilang spontan banget ya. Spontan banget. Kalau Dava sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri tuh malah belum tahu ada duta genre di Ngawi Oh, ini. Jadi iya. bener-bener baru newbie lah intinya Iya. dalam masalah kedutaan seperti ini. Jadi taunya juga dari sosialisasi. Iya gitu? bener Iya. banget. Oh, iya. Kan beberapa bulan lalu juga kakaknya datang ke sekolah Iya. sosialisasi. Nah pada sosialisasi kan itu ada penyebaran pamflet juga kan. Itu sempat baca sih, gini-gini sempat baca terus kok belum tertarik gitu. Terus akhirnya sampai rumah kan di sekolah itu terus sampai Iya. rumah buka lagi IG-nya genre ini. Oh, iya. Terus aku scroll kok kelihatannya menarik gitu ya. Terus besoknya aku baca pamflet lagi. Terus akhirnya ikut daftar di pemilihan duta genre di Kabupaten Ngawi ini. Jadi bisa dibilang aku sama Dava ini benar-benar Spontan belum banget. ada pengalaman Pengalaman, di iya. kedutaan ini. Terus Jadi gak ada rencana sebelumnya? Iya, buat Gak ikut ada, genre? emang baru-baru ini. Keren banget. Spontan banget. Oke, mengikuti duta genre ini kan pasti ada tahap-tahap tesnya tuh. Iya. Kalau boleh kita tahu nih, tahap-tahap tesnya tuh ada apa aja sih? Tahapan tesnya yang pertama itu ada administrasi ya Mas ya. Iya. Jadi di administrasi itu kita nyiapin CV dan juga identitas diri kita. berkas-berkas gitu ya. Iya bener banget. Terus yang kedua itu ada tes wawancara dan juga tes tulis. Itu lokasinya dilakukan secara offline di gedung DP3 AKB Kabupaten Ngawi. Dan yang ketiga adalah pembekalan materi yang dilakukan untuk top 10 atau finalis. Jadi top 10 atau finalis ini mendapatkan materi yang disampaikan oleh kakak-kakaknya selama 2 hari berturut-turut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah grand final yang dilaksanakan di gedung Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi. Oke, jadi ada beberapa tahapan tes ya, 4 Iya. kalau nggak salah. Iya, ada 4. Terus coba dong ceritain pengalaman suka duka kalian saat masa karantina. Aduh. Bener-bener keinget ya Mas ya. Mulai dari siapa nih? Dulu. Oke. Flashback. Kalau aku dari sukanya dulu ya. Iya, boleh. Oke, menurut aku itu suka sama bertemu orang baru ya. Apalagi orangnya itu bener-bener usianya jauh di atas aku. Aku kan baru 17 tahun ya. Aku bertemu orang yang 20 tahun, 22 tahun itu seperti new experience banget. Karena Ketemu kakak-kakak ya, Iya. karena dengan berbedanya usia yang cukup Jauh jauh ya. ya, itu kan pemikiran kan juga berbeda. Jadi kalau aku curhat, kalau aku minta tips itu bener-bener aku nggak terpikirkan sebelumnya gitu. Iya. Jadi dapat arah motivasi Iya, juga iya. ya. Juga Bisa dikasih- dijadiin motivasi Iya, juga. juga dikasih tips untuk nanti kuliahnya di mana, lulus SMA nanti di mana juga gitu. Lalu untuk dukanya jujur capek ya Pak ya. Capek banget. Iya, pasti dong itu. Ya, jadi di video campaign di Instagram pribadi aku itu yang 4 video Iya. itu kan dilakukan sama 4 hari berturut-turut ya. Satu hari itu satu tema. Kami itu harus mempersiapkan skrip, lalu
konsep video, ya. lokasi buat syuting juga teman-teman. Jadi memang bener-bener ngebut lah intinya seperti itu. Dan juga pilih backsound itu yang agak sulit. Lagu gitu. yang cocok buat video kan kalau nggak ada inspirasi susah banget kan. Iya. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau usaha itu nggak bakal mengkhianatin Iya, hasil. benar banget. Alhamdulillah. Tapi aku juga sadar bahwa panitia itu pastinya lebih capek daripada aku Benar ya. banget. Iya. Maka dari itu aku jadikan panitia itu sebagai motivasi. Iya. Karena panitia juga punya tugas kuliah dan aku juga punya tugas, sama-sama punya tugas, sama-sama punya tanggung jawab dan kita harus sama-sama menjalankan tugas itu. Iya, benar banget. Kalau Dava gimana? Kalau aku sukanya itu pada saat itu kan intinya kami menambah banyak pengalaman ya dengan mengikuti Duta Genre ini, menambah pengalaman, menambah teman dan juga relasi dan menambah materi yang intinya berguna bagi kami lah di masa yang akan datang. Terus pada saat karantina itu kita juga melakukan game ya Mas ya? Iya benar. Oh, jadi sambil seru-seruan juga Iya, ya. iya, Pak? bener. Jadi gamenya itu mengasah pola pikir kita, mengasah keakraban kita dengan teman juga seperti itu. Malah jadi ajang confess. Malah ada sesi Pasti jujur-jujuran. seru banget tuh. Iya, betul banget. Terus kalau dukanya sih ya sama kayak Pas tadi, pulangnya malam-malam juga ya Mas Iya, ya, malam. capek Capek banget lah, ya. ya. Dan kebetulan saat itu kan kelas 10 offline Mas ya. Jadi siang pulang sekolah langsung datang ke gedung, langsung latihan seperti itu. Belum lagi ketambahan kegiatan, tugas-tugas seperti itu. Tapi alhamdulillah kami bisa berjalan dengan lancar ya saya. Ya, sampai sekarang. alhamdulillah. Wah, denger dari cerita mereka aja udah seru banget ya. Iya bener, tahun depan aku jadi tertarik buat ikut genre Iya. juga nih. Gak apa-apa, join aja langsung. langsung join. Tapi keren banget kalian bisa sampai di titik ini gitu loh, yang emang kita tahu itu nggak mudah gitu. Emangnya who is your support system, atau siapa sih yang selalu menginspirasi kamu? Iya. Dari siapa dulu nih? Dava Oh, deh. dari aku dulu. Jadi untuk support systemku itu yang pertama yang pasti keluarga ya. Iya, pasti. Karena Ya, keluarga pasti. itu ya kayak di keluarga Cemara itulah ini keluarga itu utama. Keluarga Cemara. Iya. Siap. Jadi keluarga itu utama yang pasti. Yang pasti ada ayah, ibu dan juga adikku ya. Adik. Selalu saling memberikan dukungan, memberikan support Saling gitu. support lah Iya, gitu bener ya. banget. Terus yang kedua itu ada dari teman-teman juga ya Mas ya. Saling memberikan motivasi atau dukungan ketika kita lagi di bawah kan disemangati, ayo Fa, jangan apa itu berkecil hati, jangan menyerah seperti itu. Jangan insecure gitu ya. Jangan insecure. Masih bisa gitu. Terima kasih teman-teman. Apalagi 47. Mantap, solid. Oke, Oke. kalau Fawas? Apa Mas? Kalau aku support system ya pasti nggak jauh beda sama Dava. Yang pertama Keluarga pasti lah ya. keluarga ya. Terus yang kedua adalah teman-teman. Dan alhamdulillah aku punya teman-teman yang sportif ya, memberikan dukungan ke aku pas capek gitu ya, pas Iya. insecure juga. Pasti bisa gitu. Dan yang terakhir aduh. Siapa nih? Spill dong. Aduh, jangan. Dong. Bestie kan Iya. saling support gitu kan, support Iya. system. Siap. Tetapi ya guys, sebanyak apapun support system yang ada di kehidupan kita, kalau kita itu nggak niat, nggak semangat, sama aja bohong kan. Iya, benar Iya. banget. Yang paling penting itu adalah diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita sendiri ya, yang lainnya itu cuma dukungan lah Iya, intinya kita. pendorong kita. Iya, setuju banget sama Fawas karena emang support system terbaik itu jatuh pada diri kita sendiri. Iya. Iya bener. Terus gimana sih perasaan kalian setelah dapet juara? Kayak Dava nih bisa dapet juara 1, Fawas bisa dapet juara 3, itu gimana perasaan kalian? Yang pasti perasaannya bangga dan senang ya. Ya Mas ya, bangga dan senang, tapi dengan mendapat gelar juara ini kami itu diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi figur motivasi dan inspirasi bagi para Malah remaja. jadi awalan ya. Iya, benar banget. Jadi kita memang ditugaskan dan ditanggung jawabkan untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi para remaja di Ngawi. Oke. Seperti itu. Iya bener, jujur aku terinspirasi banget loh sama kalian Iya. atas semangatnya, percaya dirinya. Dan menurut aku kalian itu membuktikan bahwa usia itu nggak menjadi penghalang untuk Iya, kita bener. mencoba hal-hal baru. Iya, benar. Iya. Karena selagi masih muda, kenapa enggak gitu Iya, kan? benar. Kalau Fawas gimana nih perasaannya bisa menjadi juara 3 Duta Genre? Kalau aku gak jauh beda dari Dava ya, pastinya gak Seneng nyangka. lah. Iya, seneng banget pastinya. Karena apa? Karena waktu itu aku up down ya, atau gak konsisten. Karena kalau dibikin grafik nih, aku bukannya naik enggak, tapi aku malah naik, turun. Nah, tapi kalau Dava dari hari ke hari malah naik. Aduh. Nah, Jadi malu nih. aku nyadar waktu itu, aduh Dava kok malah naik gitu. Aku iri kan sama dia. Aduh, jangan-jangan keselip. Ternyata emang selip. Dan di rumah. Jadi Dava ini bisa dijadiin motivasi. Iya bener banget. Jadi motivasiku ya ini. Dan Iya, ya sama. ini. Intinya saling support lah Iya, kita iya. pada saat itu. Dan di rumah juga aku mempelajari materi, terus
ngomong di depan kaca, nanti public speaking-nya gimana kalau dilihat kan mimiknya kelihatan ini Iya, wajah. Jadi benar. dimaksimalkan di rumah seperti itu. Oh ya, bagaimana sih cara kalian itu bisa membagi waktu agar bisa fokus ke pelajaran tetapi juga bisa sosialisasi ke masyarakat mengenai duta genre? Oke, jadi aku dulu ya. Oke, jadi kalau aku ini menurutku jujur paling sulit ya, paling tersulit. tersulit. Iya, benar banget. Karena kalau aku biasanya kalau misal hari ini ada jadwal ya. Kemarin aku udah bikin jadwalnya. Jadi jam segini tuh aku harus di Semada, jam segini aku harus berangkat, jam segini aku harus cabut. Apalagi kalau ada yang acara yang tabrakan. Iya. Aku harus apa ya, bikin struktur gitu lah, kayak Bikin struktur. biar gak molor. Iya, biar nggak tabrakan juga. Iya, benar. Kalau pas hari baru bikin nanti takutnya malah gimana ya? Bentrok gitu Malah kegiatannya. pusing gitu. Malah bingung. Nah, yang terpenting kalau aku ada acara yang sama-sama penting ya, nggak bisa ngalah itu ya udah 50-50 aja. Di 50-50. setengah Iya. 50-50 gitu. Terus yang pasti kalau misalnya ada sosialisasi itu kita berusaha cari yang weekend ya Mas ya. Jadi tidak berbenturan dengan sekolah juga. Tapi jika memang terpaksa ada sosialisasi dan pada saat dari sekolah atau weekday kita minta surat dispen ke sekolah. Tapi untuk materi kita bisa tanya ke teman-teman ya Iya. Mas ya, agar tidak ketinggalan juga materinya seperti itu. Ya, jadi intinya pintar-pintarnya kalian aja ya dalam membagi Iya, waktu iya, biar benar. semuanya itu tetap berjalan lancar. Iya. Oke, kita seseruan dulu nih. Oke, boleh. Oke. Biar dia tegang-tegang. Ya benar. Gimana? Jadi gini, bisa nih kalian saling mendeskripsikan satu sama lain. Jadi gini, jadi nanti Fawas mendeskripsikan Dava, Iya, Dava oke. mendeskripsikan Fawas. Oh. Dengan 3 kata gantian ya. 3 kata Iya. aja? Oh, gantian gini. Gantian, bener. Oke. Oke, siap? Siap. Dimulai dari Fawas dulu ya. Oh, sekarang. Oke. Oke. Siap. 1, 2, 3. Cool. Smart. Humble. Oh ya, intelligent. Friendly. Humoris. Yeah. Emang humoris? Enggak. Biar kelihatannya akrab gitu loh Mas. Humoris gitu. Ikut skrip ya? Iya, ikut situ. Oke, yang terakhir nih, apa pesan buat teman-teman sebagai generasi muda di luar sana supaya bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi buat mereka? Oke, jadi kita sebagai generasi muda atau generasi penerus bangsa, kita harus merencanakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Seperti merencanakan 5 hal yang akan aku sebutkan ini. Yang pertama adalah pendidikan ya Pak. Iya, benar. Pendidikan. Yang kedua adalah berkarir atau bekerja. Yang ketiga adalah menikah. Yang keempat bermasyarakat. Dan yang terakhir menerapkan pola hidup sehat. Iya. Nah, kelima hal tersebut yang aku sampaikan tadi itu adalah 5 transisi kehidupan remaja. Nah, teman-teman, dengan adanya perencanaan, kita bisa melewati 5 transisi remaja tersebut dengan mudah, sehingga kita bisa memiliki masa depan yang cerah dan terhindar dari triad KRR tadi yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman ya, yaitu ada pernikahan dini, seks pranikah, dan juga nafsa. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu, yuk kita rencanakan mulai dari sekarang. Karena saatnya yang muda yang berencana. Yeay. Oke, itu tadi teman-teman sedikit bincang-bincang Tifa bersama Duta Genre Kabupaten Ngawi 2022. Terima kasih Fawas dan Dava, enjoy your process and sukses selalu. Amin. Terima kasih juga buat Tifa ya. Oke. Sukses selalu buat Tifa. Amin. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman di balik layar dan teman-teman di rumah yang sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. See you on the next podcast everyone.